Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di podcast Remaja Islam. Dalam 30 menit ke depan, saya Ria akan menemani pagi kalian melalui ruang podcast Teman Islami yang dapat disaksikan di channel YouTube PAI Offering A16. Sebelumnya mohon maaf banget ya kepada teman-teman yang lagi nonton karena kita lagi syuting di outdoor, jadi mungkin suaranya agak keganggu ya. Oke, pagi ini kita kedatangan para narasumber spesial yang pastinya sangat inspiratif sekali. Langsung saja mari kita sapa para narasumber yang cantik ini. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan nih, mungkin kepada narasumber saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dari saya ya. Boleh. Perkenalkan nama saya Rohana Nur Sabrina. Biasa dipanggil Hana, tapi kalau orang rumah sih biasanya panggil Sabrina. Tapi di sini dipanggil Hana aja biar gampang, biar singkat gitu. Boleh ya. Buat asalnya juga ya kayak. Boleh asalnya dong. Baik, asal saya Kediri, Jawa Timur. Oh, kalau di Kediri sendiri nih apa sih kak yang terkenal tuh? Kalau di Kediri itu pasti nggak asing yang namanya Kampung Inggris. Di sana tuh banyak banget yang namanya Kampung Inggris. Apalagi di Pare itu banyak banget kursus-kursusan bahasa Inggris. Dimulai dari untuk anak usia sekolah sampai bahkan orang dewasa juga ada loh yang kursus di sana. Oh, berarti terkenal dengan kursus Inggrisnya ya kak? Iya, Ya? benar sekali. Oke. Kalau kak Hana sendiri nih pernah nggak sih berkunjung ke Kampung Inggris tuh? Ya pernah, cuma lewat doang. Oh gitu ya. Iya. Oke. Kalau kesibukannya sendiri nih, kesibukannya? Untuk kesibukan saya mahasiswi. Oke, mahasiswi Universitas Negeri Malang nih ya. Iya tentunya kampus tercinta. Oke, berarti ngekos dong kak ya kalau Iya. nggak mungkin PP kan ya? Iya, Oke. misalnya ya. Ngekosnya di sekitar sini aja ya? Iya, emang sengaja ngambil kos-kosan yang deket universitas, soalnya biar apa ya, biar nggak ngeluarin ongkos buat ojek gitu, biar hemat gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang belum pernah ke Kediri nih. Saya tanya dulu nih Kak Rohana, kalau makanan di Kediri sendiri tuh apa sih Kak yang terkenal? Untuk makanan Kediri tuh ada yang namanya tuh pecel tumpang. Wah, pecel tumpang. Iya, Oke. itu tuh kayak semacam sayur, terus ntar dibumbuin sambal kacang, Wah. terus ntar ada sambal tumpangnya gitu. Oh gitu. Iya. Wah, kelihatannya enak ya buat Iya. teman-teman yang mau berkunjung ke Kediri, boleh dong cicipin gimana sih rasanya pecel tumpang tadi ya Kak ya. Iya. Oke, saya lanjut ke Kak Safira nih, boleh perkenalin Iya. dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safira. Nah, saya biasa dipanggil Vira. Nanti kalau Safi nanti jadinya Sapi. Oh iya, bener tuh. Iya. Terus kalau asal saya dari Kabupaten dari Kabupaten Malang, Kecamatan Bantul. Kecamatan Bantul. Iya. Kalau di Bantul sendiri nih, apa sih Kak yang terkenal di daerah Bantul? Ya, pastinya semua teman-teman pasti tahu ya. Kalau di Bantul itu banyak pantai. Contohnya yang paling terkenal itu Pantai Balekambang, Pantai Tiga Warna, Pantai Tungkung. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Gitu. Berarti kalau deket pantai itu pasti nelayan-nelayan banyak dong, dan banyak juga ikan-ikannya. Nah, kalau ikannya tuh olahan yang paling terkenal tuh apa sih Kak? Oke, kalau saya taunya biasanya dibuat ikan asap tuh, enak banget. Wah, enak banget. Jadi ya, lapar jadi ya. lapar. Ya. Apalagi ikan bakar, Bu. Bumbunya mantap. Yang mau berkunjung silakan ya hubungi saya di bawah ini. Oke, di bawah sini ya. Oke. Kalau kesibukannya Kak Vira sendiri nih, lagi ngapain nih Kak sehariannya? Ya, keseharian saya tuh jadi mahasiswi di Universitas Negeri Malang tercinta ini. Ya. Oke, berarti ngekos atau PP nih Kak? Ya ngekos dong. Nanti kalau ngekos, pergi saya ya. tipes. Oke. Langsung aja saya lanjut ke Kak Azahra. Boleh dong diperkenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azhara Rahmalia Putri. Biasanya dipanggil Aza. Asal saya dari Malang, Singosari. Oh, Singosari. Ya. Kalau Singosari sendiri terkenalnya sama apa sih Kak? Kan di Singosari ini ada sebuah candi, yaitu Candi Singosari, Candi Sembrawan, gitu kan. Berarti banyak-banyak candinya Ya, gitu ya Kak ya. ya, Oke. ya. Jadi itu ya
candi itu nggak cuman ada di Jawa Tengah. Oh, iya. Tapi di Malang juga ada juga ada candi ya ada. ternyata. Saya baru tahu loh. Oke. Jadi kita bisa dong habis ini berkunjung. Di sini berkunjung Iya. dong ya ke Singosari. Iya. Untuk kesibukannya sendiri nih Kak. Jadi mahasiswa tentunya. Mahasiswa ya, tentunya. Universitas Negeri Malang. Oke, Iya. PP atau ngekos nih Kak? Saya PP Oh setiap PP, hari. Iya. wah, kuat banget ya PP-nya. Oke, kalau makanan sendiri di Singosari terkenal dengan apanya? Ngomong-ngomong Singosari kan juga Malang kan Iya, ya. daerah Kalau di Malang. Malang itu lagi marak-maraknya bakso pedas. Kalau favorit saya sih ada di dekat rumah saya yaitu bakso Cakar. Oke. Tepatnya itu ya di dekat candi itu Kak. dekat- Jadi oh, tinggal seru nyebrang terus ada bakso Cakar gitu. Oke. Ya. Kalau variannya tuh baksonya bakso biasa atau ada varian lain nih? ada variannya, ada isi sumsum. Wah, enak banget ya. Aduh jadi lapar Iya, ya. dan kita ngomongin makanan. Oke, karena kita udah perkenalan nih sama kakak-kakak narasumber, jadi mungkin langsung aja pada kesempatan kali ini saya mau tanya dulu nih ke Kak Safira. Oke. Nah di sini kan kita semua perempuan semua ya. Iya. Iya, betul. Ada nggak sih Kak sejarah tentang perempuan itu sendiri? Oh, ada dong pastinya ya, apalagi dalam Islam. Oke, silakan. Yang pertama itu sebelum datangnya Islam pada zaman apa itu di zaman Yunani. Nah, wanita itu tidak punya tempat untuk bernafas lega karena selalu mendapat pelecehan, diejek, bahkan perempuan dianggap sebagai najis karena dikira sebagai hasil dari kotoran setan. Nah, yang kedua, pada peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, berpindah tangan menjadi di suaminya. Kekuasaan ini meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, bahkan membunuh wanita. Nah, tragedi tragis ini berlangsung sampai abad ke-16 Masehi. Sangat miris sekali ya teman-teman. Iya. Nah, yang ketiga ada peradaban Cina, memiliki respon yang serupa dengan peradaban Yunani dan Romawi. Sikap tidak manusiawi tetap saja menggurita dalam masa ke masa. Nah, dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan apabila tidak mempunyai saudara laki-laki. Nah, sementara itu di semenanjung Arabia, sebelum datangnya Islam, terdapat kebudayaan yang disebut jahiliyah. Di zaman ini perempuan dipandang sangat rendah. Karena apa? Ketika ada seorang istri yang melahirkan bayi perempuan, maka mereka akan sangat malu dan mereka akan mengubur bayinya secara hidup-hidup. Sangat miris sekali kan? Ya. Nah, itu penjelasan sejarah wanita ya. Oke, berarti dulu sebelum Islam hadir, laki-laki tuh paling diunggulkan ya Iya, Kak ya? betul. Wah, nah ngomong-ngomong soal laki-laki dan perempuan nih, pasti nggak jauh dong dari yang namanya kesetaraan gender. Nah, dalam Al-Quran sendiri tuh dijelaskan nggak sih Kak tentang kesetaraan gender tuh? Oke. Ya, pertama emang Islam itu datang untuk membebaskan perempuan dari perbuatan yang tidak manusiawi. Dari berbagai kebudayaan manusia sebagaimana disebut dalam Islam, memandang seorang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa prinsip terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Nah, perbedaan ini bukan untuk merendahkan wanita, tapi emang kan laki-laki dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi. Dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, menerangkan agar seluruh umat manusia, terutama kaum pria di muka bumi ini, untuk memperlakukan kaum wanita lebih baik dan terhormat sesuai dengan prinsip ajaran kesetaraan pria dan wanita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Oke, sebagaimana firman Allah dalam sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu setara antara laki-laki dan perempuan
dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oke, kesamaan perempuan dengan laki-laki antara lain dalam hal bahwa kedua-duanya adalah manusia beserta segala potensinya sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi khalifah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Wah, terima kasih Kak Safira nih atas Iya, penjelasannya. Penjelasan dari Kak Safira ini sangat informatif sekali ya teman-teman. Oke, mungkin aku mau lanjut nih ke Kak Aza. Ya. Halo Kak Aza, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi menyambung dari pertanyaan mengenai laki-laki dan perempuan nih. Ya. Di dalam Al-Quran tuh dijelaskan nggak sih Kak tentang perbedaan antara laki-laki dan Nah, perempuan? tentu saja di Al-Quran dijelaskan ya teman-teman. Dalam surat Al-Imran ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa secara kodrat perempuan dan laki-laki jelas berbeda ya Kak ya. Dalam proses reproduksi, fungsi dari perempuan dan laki-laki ini jelas berbeda juga, tidak mungkin sama. Nah, laki-laki ini adalah pemberi bibit dan sedangkan perempuan ini berfungsi menampung dan mengembangkan bibit tersebut. Sehingga perempuan itu bisa melahirkan, bisa mengandung gitu Kak. Nah, dalam hal aurat nih Kak, kita sebagai wanita muslimah kan wajib untuk menutup aurat. Nah, kecuali kalau perempuan kan wajah sama telapak tangan ya Kak ya. Nah, sementara laki-laki hanya pusar sampai lutut. Nah, perbedaan lainnya adalah bahwa imam atau khotib biasanya kalau sholat Jumat itu Kak kan juga laki-laki, bukan Iya, perempuan. bukan perempuan. Nah, bahkan keikutsertaan perempuan ini dalam sholat Jumat kan suatu hal yang sunnah gitu kan. Iya. Ini juga terdapat hukum yang khas perempuan, yaitu bisa haid, terus masa iddah, terus ada kehamilan, menyusui dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan berkeluarga nih Kak, karena laki-laki menafkahkan hartanya untuk istri dan keluarganya, jadi tugas laki-laki ini untuk mencari nafkah gitu Kak ya. Sebentar Kak. Maka Islam memilih laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Kelebihan lain dimaksud di sini adalah laki-laki berada di bawah pertimbangan akal yang rasional dan pragmatis, sedangkan perempuan berjalan dalam bimbingan perasaan. Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami ini salah satu tugas utama suami yaitu mencari nafkah itu tadi ya Kak. Sedangkan perempuan yaitu sesuai dengan keistimewaan, dengan hati yang lembut, bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan mendidik anak. Oh, seperti itu. Ya. Wah, jawabannya nih sangat menarik sekali ya teman-teman. Terima kasih Kak Aza atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Oke, move ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya ke Kak Rohana nih. Boleh. Oke, jadi saya pernah dengar nih Kak, sama ada kata-kata feminisme. Iya. Wah, boleh dijelasin nggak sih Kak tentang feminisme itu sendiri? Baik. Oke, jadi feminisme sendiri ini diartikan sebagai doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi kan Kak Aza kan sudah menjelaskan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, gimana kayak perbedaan antara fisiknya, biologisnya itu sangat berbeda sekali ya. Nah, di feminisme ini sendiri itu memfokuskan untuk menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan itu bagaimana? Soalnya di sini ada ciri-ciri feminisme. Yang pertama, menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan atau pemerasan terhadap perempuan. Terus yang kedua nih, ada memaknai gender bukan sebagai kodrat melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Dan yang ketiga ini memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dari latar belakang
demikian di Eropa gerakan feminisme ini tuh untuk menaikkan derajat perempuan. Kalau kita ngomongin tentang ketidakadilan gender ya nih Kak ya, pasti korban yang paling banyak itu apa? Perempuan. Iya, perempuan kan. Kayak kasus-kasus seperti pelecehan, terus pemerasan, penindasan, itu paling banyak tuh korbannya tuh perempuan. Karena orang-orang tuh pasti mikirnya perempuan itu rendah, perempuan tuh lemah. Jadi kayak untuk apa perempuan itu apa ya, menjadi kuat itu kayak suatu hal yang sangat minim sekali, dan itu harusnya tuh pola pikir seperti itu tuh harus diubah ya, terutama tuh kayak dalam hal bekerja nih ya Kak ya. Biasanya tuh ada nih orang-orang pasti pernah dengar nih bilang gini, kamu itu perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi. Iya, pasti tetangga kalian ada yang bilang kayak gitu. Bener sih kuliah gitu kan. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, pasti nih orang-orang pasti bilang gini, nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga kamu nikah bakalan tugas kamu di dapur, ngurus anak iya, gitu kan, nyuci piring. Itu tuh pikiran kayak gitu tuh harus diubah ya. Soalnya kita tuh sebagai perempuan tuh juga bisa melakukan hal yang dilakukan seperti laki-laki. Nih kita ambil contoh nih Ibu Megawati. Nah, Ibu Megawati tuh seorang presiden kelima yang memimpin negara Indonesia. Kita jadi bisa simpulkan dong, seorang pemimpin negara aja bisa perempuan. Jadi nggak harus laki-laki kan. Biasanya tuh pemimpin harus laki-laki karena kalau dilihat-lihat tuh laki-laki tuh gagah, jadi pantas lah untuk jadikan pemimpin, sedangkan perempuan tuh kayak apa ya, kayak dikucilkan gitu kan ya. Kalau mau jadi pemimpin tuh susah. Tapi kalau kita lihat-lihat dari Ibu Megawati ini, beliau nih apa ya, bisa membuktikan kalau perempuan itu bisa jadi pemimpin. Iya, nggak harus laki-laki. Nah, tujuannya feminisme itu juga gitu. Kenapa ada apa namanya, persamaan antara laki-laki antara laki-laki dan perempuan itu supaya dari salah satu pihak tuh nggak ada yang ngerendahin kayak gitu, kayak apa ya namanya, kayak gaji atau enggak pekerjaan itu biasanya dominan tuh laki-laki lebih unggul ketimbang yang perempuan. Nah, itu adanya feminisme itu tuh buat apa ya namanya, buat mengubah pola pikir orang-orang kalau hak perempuan sama laki-laki tuh harus sama, nggak boleh beda. Seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin feminisme dalam pandangan Islami udah berbeda sendiri. Dan sebenarnya nih feminisme sendiri ini tuh cukup menarik buat minat umat Islam ya. Karena dalam pandangan Islam ini, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan dan kedudukan hak antara laki-laki dan perempuan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Seperti itu, tidak benar. Kenapa kok bisa dibilang tidak benar? Karena seperti ini. Memang Islam itu memandang perempuan dan laki-laki itu setara dalam semua aspek, dalam aspek apalagi aspek kemanusiaan ya. Tapi namun hal ini ya tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, kan harus berbeda. Jadi kan tadi kan kalau feminisme dalam artian umum kan memberi apa namanya, persamaan antara, menganjurkan persamaan antara hak laki-laki dan perempuan itu dalam aspek sosial, politik gitu kan. Nah, kalau feminisme untuk dalam pandangan Islam ini tuh itu apa namanya, kita gini deh, dalam suami istri ini. Nah, dalam suami istri itu adalah ya hak. Nah,
itu hak antara suami istri ini tuh tidak bisa disamakan. Nah, dalam pandangan Islam tuh seperti itu, feminisme dalam pandangan Islam tuh seperti itu. Hak antara suami istri itu tidak boleh disamakan karena hak istri itu adalah kewajiban suami. Begitupun juga sebaliknya, seperti itu. Oke, jadi menurut Islam sendiri tuh feminisme tidak diperbolehkan jika menyangkut hak dan kewajiban suami istri ya kak. Iya. Tapi jika untuk menyetarakan pekerjaan dan gaji antara perempuan dan laki-laki, maka itu diperbolehkan. Seperti Iya. itu ya kak ya. Iya, benar sekali. Jadi kita tuh boleh feminisme, cuman dalam bentuk apa dulu nih? Nah, kalau untuk feminisme hak menyamakan hak antara antara suami dan istri itu memang dalam pandangan Islam tuh tidak bisa, dan itu salah karena Allah tuh sudah Allah tuh bijaksana ya dalam memilih dalam memberikan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu udah ada porsinya masing-masing. Oke, sebelumnya mohon maaf banget ya teman-teman. Tadi kamera kita mati nih, lagi ada trouble. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya dari pembahasan tentang feminisme nih. Kak Rohana, boleh dilanjut dong penjelasannya? Baik, tadi ini kita masih menyangkut feminisme ya. Iya, benar. Tadi kan sempat dijelasin feminisme dalam hal umum sama dari pandangan Islam itu berbeda ya kak ya. Jadi kalau di dalam pandangan Islam feminisme feminisme terutama dalam hubungan suami istri itu disalahkan karena menyamakan hak antara suami dan istri itu emang salah kalau dalam pandangan Islam, karena kan ini hak antara suami dan istri kan berbeda kan ya. Hak istri itu kewajiban suami, begitupun juga sebaliknya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Alza, kalau di dalam berkeluarga itu, dalam hubungan keluarga itu suami itu sebagai imam dan istri itu sebagai makmum. Jadi secara otomatis kita sebagai perempuan, sebagai seorang istri tidak bisa kayak menjadi pemimpin dalam keluarga, karena pemimpin dalam keluarga ini sudah ada suami, seperti itu. Tapi kita bandingkan lagi dengan dalam hal politik atau sosial seperti pemimpin presiden, kayak tadi Ibu Megawati tadi itu udah menjadi presiden kelima kelima pemimpin Indonesia itu seorang perempuan. Jadi nggak semua presiden itu laki-laki, ada juga yang perempuan. Nah itu nggak apa-apa itu. Pokoknya feminisme itu boleh, cuman dalam bentuk apa dulu, seperti itu. Kalau menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hubungan suami istri itu memang disalahkan ya dalam Islam. Tapi kalau di luar dari itu seperti menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal politik, sosial, atau seperti tadi pekerjaan atau gaji itu nggak apa-apa, karena kita juga harus punya punya pikiran kalau kita tuh juga harus dalam satu sisi kita tuh juga harus setuju sama feminisme ini, karena nggak kita tuh kita ini perempuan ya, kita nggak mungkin selamanya mau direndahkan, iya kan, nggak mau selamanya kalau kita dibilang kamu nggak bisa apa-apa, itu salah. Kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan seperti laki-laki, seperti itu. Jadi kalau menurut aku tuh feminisme tuh ada dalam hal positifnya juga, tapi ya itu tadi saya balik lagi ke awal, kita bisa feminisme itu dalam bentuk apa dulu gitu. Seperti itu. Penjelasan dari Kak Rohana ini sangat menginspirasi dan menambah wawasan kita ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Rohana atas penjelasannya. Oke, mungkin kita tadi udah bahas banyak hal nih dari sejarah perempuan dalam Islam, kesetaraan gender dalam Islam, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan baru saja yang kita bahas yaitu feminisme. Kita lanjut ke pembahasan yang baru nih tentang disorientasi seksual. Kan sekarang lagi marak-maraknya ya kak ya, atau hubungan sesama jenis, atau LGBT, atau kaum pelangi. Waduh, banyak banget ya penyebutannya. Oke, lanjut ke Kak Aza nih. Aku pengen tanya ke Kak Aza,
menurut Kak Azza pribadi gimana sih tentang LGBT itu? Menurut saya pribadi, LGBT ini sangat dilarang ya kak, dan lebih tepatnya tidak baik. Setelah kita lihat, Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan. Kan tidak mungkin kita berhubungan dengan lelaki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu kak. Nah, dalam Islam, pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindak pidana berat, atau bisa disebut LGBT ini dosa besar, karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral, dan agama. Nah, ini juga ada firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan ayat 81 yang berbunyi, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepas nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Maka kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Gitu kak. Oke, terima kasih nih Kak Azza atas penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan di dalam Islam kan dilarang nih yang namanya mencintai sesama jenis gitu ya Kak. Oke, mungkin ada nggak sih Kak solusi kita untuk mencintai lawan jenis itu sendiri? Ada nggak solusi atau cara nih yang baik gimana sih kalau kita mencintai lawan jenis gitu? Iya. Mungkin ini bisa dijawab oleh Mbak Hana aja Oke, ya. boleh nih Kak Hana menjawab. Baik, ini itu ya pembahasannya tentang asmara gitu ya. Percintaan. Tentang percintaan. Ini pasti teman-teman di rumah pasti langsung semangat Langsung ya. semangat nih. Tentang Bener-bener. cinta kayak gitu. Kita manusia pasti pernah lah ya yang merasakan jatuh cinta. Kakak-kakak ini pasti dong normal ya, normal. Apalagi jatuh cintanya tuh lawan jenis. Oh iya, benar banget. Kalau sesama jenis ini harus dipertanyakan. Beda dong. Iya, kayak udah bahaya banget ini. Kalau tadi kan udah sempat dijelasin ya sama Kak Azza, kalau kita cinta sama sama sesama jenis itu haram ya, dan itu nggak baik banget. Apalagi dalam kesehatan tadi itu tuh juga medis itu udah pernah bilang itu kalau berhubungan dengan sesama jenis itu emang tidak baik, dan itu makanya Allah tuh udah memerintah agar berpasang-pasangan, ya kan? Itu kenapa ada lelaki dan ada perempuan seperti itu. Nah, kita balik lagi tadi ke pertanyaannya, apa sih solusi cinta untuk lawan jenis gini ya? Nih saya mau tanya, terakhir jatuh cinta kapan nih kakak? Aduh, sekarang Atau saya kemarin ya cinta kayaknya kemarin. Ini ada yang mungkin udah lama nggak jatuh cinta, ada juga ini yang masih jatuh cinta nih, aduh. Berbeda-beda lah ya. Iya, mau minta solusinya nih Kak, gimana sih buat Ya. kita cara mencintai lawan jenis yang baik tuh? Oke. Jadi untuk yang pertama itu kita harus tahu nih diri kita sendiri nih kayak gimana. Kita harus menerima diri kita sepenuh hatinya tuh kayak gimana. Jadi pokoknya kita harus memperkenalkan diri kita dulu, kita memperbaiki diri kita dulu. Kita nih pantas nggak buat si dia gitu kan. Terus jangan lupa juga perdalam agama. Kalau saran aku sih, kalau emang lagi jatuh cinta, serahkan ini semua tuh kepada Allah. Karena kalau kita melakukan jatuh cinta, melakukan hubungan cinta tanpa melibatkan Allah, udah pasti banyak sakitnya. Pernah nggak merasakan seperti itu? Oh, pernah banget. Pernah. Pasti kayak diselingkuhin, atau enggak mungkin belum menikah aja udah KDRT, udah seperti itu, terus di ghosting juga, ya kan, banyak seperti itu. Kalau saran aku sih emang harus perbanyak perdalam agama, libatkan cinta ini kepada Allah. Jadi kalau kita emang lagi jatuh cinta, serahkan diri kita ke Allah, minta pertolongan, minta terbaik kepada Allah. Ya Allah, aku lagi
jatuh cinta, aku lagi suka sama orang ini. Jika jika cinta ini bisa bisa mendekatkanku kepadamu, mohon ya Allah permudahkanlah. Tetapi jika cinta ini membuat hamba menjauh kepadamu, maka hilangkanlah perasaan ini. Seperti itu. Jadi harus ada hubungan antara melibatkan perasaan kepada Allah. Istilahnya kayak cinta segitiga. Ada aku, kamu, dan Allah di dalamnya ya. Seperti itu, iya. Waduh, ini sepertinya nih jawaban dari Kak Rohana nih dari pengalaman pribadi Iya, ya. sepertinya ya. Nah, itu dia obrolan santai kita dengan para narasumber tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Wih, seru juga ya pembahasan kita hari ini. Oke, dari obrolan kita terdapat beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, Islam adalah agama yang sempurna yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Menjadi tugas penting umat Islam untuk memahami konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam dan menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat. Yang kedua, yaitu keadilan dalam Islam tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya juga berbeda. Oke, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan para narasumber di podcast Teman Islami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ria selaku host, serta mewakili Kak Rohana, Kak Safira, dan Kak Azahra selaku narasumber. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.